jika kalian itu bersyukur, maka pasti aku akan menambah nikmatku pada kalian, dan jika kalian kufur, maka azabku itu azab yang pedih. Pada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Subhanahu wa taala pada pertemuan kita kali ini kita akan membaca salah satu di antara hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang sejarah asal muasal adzan di dalam syariat Islam yang mulia ini. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Ali bin Umar dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau bersabda, kana muslimuna hina qadimu al-Madinah, adalah kaum muslimin tatkala mereka datang ke kota Madinah, yajtami'una, mereka itu kumpul, fayatahayyanuna as-salawat, mereka itu memperkirakan kapan datangnya waktu salat. Walaysa yunadi biha ahadun, tidak ada satupun yang mengumumkan datangnya waktu salat. Fatakallamu yawman fi dzalik, akhirnya suatu hari mereka diskusi tentang masalah itu. Faqala ba'duhum, ada sebagian sahabat yang usulkan, yang komentar, ittakhidhu naqusan, yani ambil aja, contoh aja caranya sebagian orang, yaitu ngambil naqus, lonceng, mithla naqusin nasara, seperti loncengnya orang Nasrani. Faqala ba'duhum, sebagian yang lain mengusulkan, qarnan mithla qarnil yahud, yang ambil aja trompet kayak trompetnya orang Yahudi. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, awala tab'atuna rajulan yunadi bis-salah, kenapa enggak kalian kirim aja, utus aja, perintah aja satu orang untuk mengumumkan akan datangnya waktu salat. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bilal, wahai Bilal, fanadi bis-salah, bangkit dan panggillah, umumkan akan datangnya waktu salat. Pada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat itu ibadah yang paling mulia dalam Islam. Salah satu di antara tanda kemuliaannya, dia itu satu-satunya ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada kita kaum muslimin sejak Rasulullah SAW masih berada di kota Makkah. Semua ibadah itu turunnya, itu datangnya, disyariatkannya adalah tatkala beliau SAW sudah hijrah ke kota Madinah. Hanya satu yang sudah diwajibkan, yang sudah disyariatkan sebelum hijrah, yaitu salat. Rasulullah SAW diperintahkannya pada waktu beliau masih di Makkah. Nah, bukan hanya itu, salat itu bahkan satu-satunya ibadah yang disyariatkannya itu tatkala beliau SAW tidak ada di bumi. Jadi biasanya kan namanya puasa, zakat, haji, dan semua ibadah yang lain itu Allah memerintahkan dilewatkan Jibril alaihissalam. Jibril itu membawa syariat itu kepada beliau SAW. Khusus untuk sholat tidak, tapi beliau SAW yang diundang ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj. Di atas atau di Sidratul Muntaha, maka beliau SAW diperintahkan sholat 5 waktu. Makanya Islam itu perhatian sekali, dan kaum muslimin itu perhatian banget dalam ibadah yang satu ini, karena dia adalah merupakan tiang agama. Tapi sholat itu mempunyai sejarah yang panjang, mempunyai sejarah ini yang panjang, karena sholat dalam syariat agama kita itu tidak satu level, tidak langsung kayak yang sekarang ini. Sholat itu ada 3 fase sejarahnya. Fase yang pertama, sholat sebelum Isra Mi'raj. Sholat sebelum Isra Mi'raj. Jadi sebelum Isra Mi'raj itu sudah ada syariat sholat, tapi sholat mutlak. Sholat mutlak itu pokoknya sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat jadi salam. Belum ada kapan waktunya, bagaimana modelnya, jadi namanya apa, belum ada. Pokoknya kalau beliau SAW dan umatnya pengen sholat, ya sholat, dan belum ada sholat jamaah kali ini. Pokoknya pengen sholat itu sholat fase pertama. Ini berlaku sejak diutusnya beliau SAW sampai sebelum Isra Mi'raj. Yang kedua, setelah peristiwa Isra Mi'raj itu sudah ada sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hanya semua rakaatnya 2, kecuali maghrib rakaatnya 3. Jadi
Zuhur, asar, maghrib. Zuhur, asar 2 rakaat. Isya, subuh 2 rakaat. 2 rakaat maghrib 3. Kenapa? Karena maghrib itu witirnya siang, sebagaimana kalau sholat witir itu witirnya malam. Terganjil. Dan itu berlangsung mulai Isra Mi'raj sampai bulan Sya'ban atau Rajab tahun kedua Hijriah. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, sampai di kota Madinah, tepatnya pada bulan Rajab atau Sya'ban tahun kedua Hijriah, baru syariat sholat diganti oleh Allah dengan sholat model yang sekarang, yaitu zuhur, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Subuh itu 2. Nah, salah satu di antara fase dalam perjalanan sejarah salat itu masalah adan. Itu masalah adan. Dan kenapa tidak ada adan? Kenapa tidak ada adan? Bagaimana mereka mau adan? Wong mereka sholat aja sembunyi-sembunyi. Wong mereka mau ibadah aja sulit. Mereka itu mau menjalankan syariat Islam saja itu disiksa, dihina, dicaci maki, diganggu dan segalanya. Sebagaimana jaringan semua tahu dalam perjalanan kehidupan Rasulullah SAW di kota Mekah. Sampai maklum dalam sejarah yang maklum bagi kita bahwasanya tatkala Rasulullah SAW itu sholat di Ka'bah. Tatkala beliau masih di kota Mekah, beliau suatu hari itu sholat di Ka'bah. Tatkala beliau sholat di Ka'bah, maksudnya itu di depan Ka'bah, maka Abu Jahal itu bawa jeruannya ontok. Ya bukan jeruan ontok yang dimasak, jeruan ontok yang dibuang itu. Jeruan ontok yang dimasak kan? Benar. Jeruan ontok yang dibuang itu, yuk campur kotorannya, yuk campur ususnya, campur macam-macam itu dibawa, dibelekno gitu, dilempar di hadapan atau di tubuhnya Rasulullah SAW pada waktu beliau sedang sujud. Kondisi yang semacam itu nggak mungkin kan kalau kemudian ada jemaah, nggak mungkin kan kalau kemudian ada adan. Akhirnya selama di kota Mekah itu belum ada syariat adan, belum ada model adan. Sampai hijrah ke kota Madinah. Kota Madinah meskipun masyarakatnya campur-campur, Bhinneka Tunggal Ika istilah Indonesia. Kan di kota Madinah itu campur-campur. Secara ras, secara keturunan, kota Madinah setelah kedatangannya Rasulullah SAW itu ada minimalnya 3 jenis manusia. Ada pribumi, itu suku Aus dan Khazraj, penduduk asli Madinah. Ada pendatang dari bangsa Yahudi, mereka 3 kabilah. Kalau pribuminya cuma 2 kabilah, Aus dan Khazraj, jadi maka pendatang Yahudi 3 kabilah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, sama Bani Quraidah. Kedatangan pendatang yang baru dari kaum muslimin dari bangsa Mekah, Quraisy dan kabilah-kabilah bangsa Mekah yang lain. Itu dari sisi kabilah. Dari sisi agama, setelah datangnya Rasulullah SAW bahkan sebelumnya, maka penduduk kota Madinah terpecah menjadi 3 agama. Ada 3 agama. Yang pertama Muslim. Yang kedua Yahudi. Yang ketiga kaum musyrik Madinah. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mereka masih dalam agama lamanya di kota Madinah. Tapi kondisinya kondusif. Kenapa? Karena penduduk pribuminya, penguasa kota Madinah tatkala itu, Aus dan Khazraj itu menerima kedatangan Rasulullah SAW. Bahkan mereka sudah masuk Islam setahun sebelum kedatangannya beliau SAW. Secara otomatis, begitu Rasulullah SAW datang, pimpinan kota Madinah adalah beliau Muhammad SAW. Yang dilakukan oleh beliau SAW untuk mengendalikan keamanan sosial politik pada waktu itu, salah satunya adalah membuat piagam Madinah, kesepakatan penduduk Madinah semuanya tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, tanpa memandang kabilah, tanpa memandang agama, untuk mengamankan kota Madinah dari rongrongan bangsa luar. Dan itu disepakati oleh kaum muslimin, oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang Yahudi yang masyhur dengan nama Sahibatul Madinah, yaitu piagam kota Madinah, akta kesepakatan antara semua elemen kota Madinah tatkala itu. Sehingga sholat yang aman, ibadah yang aman, interaksi sosial tatkala itu juga aman secara umum di awal-awal kedatangan Rasulullah SAW di kota Madinah. Pada waktu itu mereka tatkala sholat itu sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersolat itu ke masjid, melakukannya dengan berjamaah. Tapi karena belum ada syariat adat, mereka itu kiro-kiro, masing-masing orang itu kiro-kiro. Dan subuh itu pada waktu fajar terbit,
Kalau asar duhur itu tatkala matahari tergelincir ke arah barat. Kalau asar tatkala bayangan sebuah benda sama dengan bendanya. Maghrib tatkala matahari tenggelam. Isya tatkala mega merah yang efek dari sinar matahari yang tenggelam sudah hilang. Zaman itu belum ada jam. Ini zaman itu ini belum ada jam. Ya seperti kira-kira matahari tenggelam, dia udah sholat. Ono sing perhatian, ono sing kurang perhatian. Kadang-kadang ke masjid sebuah sholatnya, kadang-kadang ke masjid belum orang kancani, kadang-kadang opennya juga gak ada komando yang jelas. Makanya para sahabat itu patuh sama Rasulullah. Ya Rasulullah ribut, gak jelas-jelas. Jadi gak jelas-jelas. Ono sing udah ngeteni kanca di kata-kata, ono sing jadi apa ya? Ono sing datang, wis selesai waktu sholatnya, dan macam-macamnya. Mereka jadi sowan menyampaikan itu menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara menyatukan ngomando agar jadi kaum muslimin tahu kalau itu waktunya sholat, lalu bareng-bareng berangkat ke masjid. Rasulullah SAW ini juga gak punya ide. Jadi karena syariat itu kadang-kadang idenya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan diaminkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang usulan dari para sahabat dibenarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang langsung datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Rasulullah SAW tidak memiliki ide bagaimana cara untuk mengumpulkan kaum muslimin untuk menjalankan ibadah sholat. Akhirnya sebagian sahabat usul ya Rasulullah, ribut kalau kita menggunakan caranya orang Nasrani aja. Yaitu bunyikan lonceng tong dan ono suara tong menunggu berarti waktu sholat datang yang kaum muslimin budal ke masjid. Rasulullah SAW itu tidak senang. Kenapa? Salah satu di antara prinsip agama kita adalah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai ciri khusus agamanya sebuah kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Jadi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai ciri khusus sebuah kaum, orang-orang kafir, maka dia termasuk golongan tersebut. Makanya ada larangan apa? Tasyabuh. Sesuatu yang sifatnya khusus itu gak boleh terobos. Apapun itu. Contoh laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan itu kan ada yang khusus laki-laki, khusus perempuan, ada yang umum berlaku semuanya. Contoh yang khusus perempuan, apa sih yang khusus perempuan? Yuk, baju, dandan, sandal. Yang khusus perempuan kan daster, jilbab, make up, sandal itu haram dipakai laki-laki. Celana juga ada, khusus laki-laki. Yang pakaian itu pakaiannya laki-laki, juga haram dipakai perempuan. Kata Rasulullah SAW, la'anallahul mutasyabbihin minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang bergaya menyerupai perempuan, laki-laki pemain. Dan Allah melaknat wanita yang gayanya, gaya melakukan, gaya ngomongnya, gaya pakaiannya, gaya umumnya, yang menyerupai laki-laki. Karena ini dua yang berbeda, jangan gitu. Tapi sama laki-laki perempuan sama-sama makan, yo monggo, boleh seperti kalau makan. Artinya laki-laki perempuan sama-sama bagus jualan, yo monggo, sama-sama pakai salah jepit itu pilih siapa? Yo monggo, laki-laki salah jepitan, perempuan salah jepit yang semacam. Ini juga berlaku untuk agama. Ciri khas agama kafir, misalkan pakai kalung salib, maka haram digunakan untuk kaum muslim. Ciri khas pakaiannya orang Yahudi, contoh, ciri khas pakaiannya orang Yahudi. Orang Yahudi kita lihat di YouTube dulu, yang di Israel sana negeri yang telanat itu. Jadi itu pakaian khas mereka, itu pakaian keagamaan, telanat dan tidak boleh dipakai oleh kaum muslimin. Kenapa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Makanya kan ini semua haram. Kemarin itu kan barusan kita melakukan satu ibadah agung namanya puasa Asyura. Puasa Asyura itu kan aslinya cuma 1 hari, tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura yang mempunyai keutamaan menghapus jadi dosa setahun yang telah lalu, itu kan cuma 1 hari, tanggal 10 Muharram.
batal. Tapi karena para sahabat itu apal gaya syariat yang dibuat oleh Rasulullah SAW, jangan menyerupai syariatnya orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, maka para sahabat heran, loh kok puasanya tanggal 10? Kan sama dengan puasanya orang Yahudi. Akhirnya mereka protes, protes. Jadi mereka itu ngomong kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kok puasanya tanggal 10? Kan ini juga ini orang-orang Yahudi juga puasa karena mereka saking syukuri Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan menghancurkan Fir'aun, ditenggelamkan di Laut Merah. Itu terjadinya pada tanggal 10. Akhirnya mereka puasa pada tanggal 10. Maka Rasulullah mengatakan, itu kok begini ya Rasulullah. Akhirnya beliau mengatakan, idza kana al-'amul muqbil la asubanna at-tasi. Kalau begitu, tahun depan lagi aku akan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 10 nih, karena yang memiliki keutamaan itu tentang tanggal 10 nih, beda podo kalau orang Yahudi posoi tadi rom dino, yaitu 9, 10 atau 10, 11 atau 10, 11 atau 9, 10, 11. Pokoknya podo. Pokoknya intinya itu ini kan podo. Nah, tatkala sebagai kembali ke hadis ini, tatkala sebagian sahabat mengusulkan ya Rasulullah, ngumumkan nih pakai lonceng aja ya Rasulullah, lonceng aja kayak loncengnya orang-orang Nasrani di gereja-gereja mereka. Rasulullah SAW mengatakan lonceng, jangan, karena mereka senang. Masa berpikir lalu sebagian mereka mengatakan ya Rasulullah pun ya Rasulullah kalau memang jangan nggak suka dengan lonceng, trompet ya Rasulullah, trompet kayak Yahudi itu. Jadi pas ngumumkan arti ibadah itu disuarakan trompet, ya Rasulullah trompet diantar dari waktu ini ibadah. Rasulullah mengatakan jangan, tak setuju. Akhirnya sebagian sahabat pikir gimana caranya. Gimana ya Rasulullah, kalau menjelang sholat dinyalakan api besar, setiap kali di kota Madinah ada sinar, ada api yang besar gitu, berarti datangnya waktu sholat. Rasulullah mengatakan jangan, api itu Tuhannya orang Majusi, api ibadah kok menolak, terus repot, iya repot. Akhirnya beliau SAW dalam kondisi semacam itu, kalau benturan, ini kan kondisi benturan, ada satu maslahat yang sangat penting untuk agar para sahabat kaum muslimin bisa sholat bareng pada waktu yang diinginkan. Yang kedua, caranya pilihannya 3. Apa tadi? Loncengnya Nasrani, trompetnya Yahudi, apinya Majusi. Kalau sudah kondisi semacam ini, itu berarti pilihannya, pilihannya apa? Karena harus ada tanda untuk datangnya waktu sholat, itu harus. Pilihannya 3, dan 3 jelek. Maka ketemulah kaidah dalam ilmu syar'i namanya tazahum, benturan. Jadi benturan 2 kebaikan atau benturan 2 keburukan. Benturan 2 kebaikan itu gambarnya berikut. Ini baik. Kalau melakukannya ini harus ditinggalkan besok. Kalau melakukannya ini harus ditinggalkan. Dalam kondisi itu apa dilakukan? Lakukan kebaikan yang terbesar meski mengorbankan dalam tanda kutip kebaikan yang kecil. Begitu juga kalau 2 mafsadah atau lebih benturan. Ini jelek. Tapi harus dikerjakan salah satu. Nek mau meninggalkan ini karena iki, nek mau meninggalkan iki karena iki. Nek mau meninggalkan iki karena iki. Jadi tinggalkan total. Nggak bisa. Dalam kondisi itu lakukan mafsadah terkecil meskipun mengorbankan nerobos mafsadah yang lebih besar. Anda berikan gambaran kecil aja. Datang dari masuk masjid, itu kan ada satu syariat namanya salat apa? Salat tahiyatul masjid. Gitu. Pada waktu saya enak-enak sholat, qomat. Jadi pada waktu saya enak-enak sholat, qomat. Dan yang qomat nggak salah. Patokannya qomat itu adalah tatkala imam datang. Saya pilih ganti dengan jam, semua membaca. Jadi gak harus tunggu selesai semua orang sholat sunnah qabliyah, tak berbar. Iki sudah selesai, iki mulai nyusul, iki tengah-tengah, iki mulai tak berbar, tak qomat. Waktunya qomat ya qomat. Meskipun masih ada yang sholat sunnah, sholat qabliyah maupun sholat tahiyatul masjid. Nah, kondisi sekarang bagi orang yang sedang di tengah-tengah sholat, itu kondisi dia benturan, melanjutkan sholat tahiyatul masjidnya sampai selesai, dan itu kebaikan. Tapi kalau dilanjutkan
berarti tidak tidak dapatkan awal jamaah. Pada jamaah itu salah satu di antara keutamanya adalah kalau takbiratul ihramnya bareng imam. Maksudnya bareng itu ya, waktu imam takbiratul ihram kita wis siap langsung nyusul. Mau mendapatkan takbiratul ihramnya imam, sholatnya ini yang dihenti batalkan. Ini kebaikan, kalau ini dikerjakan ini batal, ini kebaikan, kalau mau dikerjakan ini gak tutup. Ini gak tutup. Bagaimana kondisinya tatkala itu apa dilakukan? Lihat sholat tahiyatul masjidnya. Nih wis tahiyat, lanjutkan. Oh saya komat, baru saya nonton jamaah, sembuh subuh bangun subuh kok. Bisa kira-kira tutup takbiratul ihram. Tapi di Fatihah rakaat pertama. Jadi maka batalkan sholat. Hentikan sholat. Kenapa hentikan sholat? Demi kebaikan yang lebih besar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang sholat dan imam atau dan sedang diqomati idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Jika qomat sudah dikumandangkan, putus semua sholat karena tidak ada sholat pada waktu itu kecuali sholat wajib. Kecuali sholat wajib. Itu jadi contoh. Contoh yang kedua, benturan dua kejelekan. Benturan dua kejelekan. Jadi benturan dua kejelekan itu contohnya apa? Ada orang kalau permen karet, jadi makan permen karet lah, mereka ada pendelak, jadi dari emak-emak gitu itu nanti dibuang. Pada waktu saya ngomong permen karet lagi mau tumpuk jadi satu, tiba-tiba dikaketi sama orang, kok kaget keluaran permen karetnya nyangkut di tenggorokan. Akhirnya gak bisa nafas. Dia itu tak kalah gak bisa nafas yang paling mentok bertahan sampai di mati. Jadi orang dalam kondisi itu dia itu muter cari air untuk masukkan permen karet itu ke dalam agar bisa nafas. Lah kok qadarullah air minum nggak ada, teh nggak ada, air keran kamar mandi nggak ada, pokoknya nggak ada air. Adanya khamr. Adanya khamr. Mungkin ini sebut cerita ya. Jadi kan ini kan cuma contoh, jadi contoh ya. Pokoknya contoh kasusnya itu ada orang kerokan permen karet gak bisa nafas, tawarannya mati. Gak ada cara untuk bisa masukkan permen karet itu ke dalam perutnya kecuali satu khamr. Dalam kondisi itu, kalau dia minum khamr haram, tapi yang lain sama. Kalau dia gak minum khamr bunuh diri, tapi bisa lebih dari keharaman khamr. Dalam kondisi itu seandainya jenengan apa yang dilakukan? Lebih baik aku mati daripada minum khamr gitu. Ya jangan. Karena bunuh diri jauh lebih besar dosanya dibandingkan minum khamr. Dan orang yang mampu menyelamatkan nyawanya lalu tidak dia lakukan itu hukumnya bunuh diri. Dia mampu menyelamatkan nyawanya dengan cairan tadi, tapi tidak dia lakukan itu hukumnya bunuh diri. Dan itu jauh lebih besar. Itu contoh kecil. Makanya Rasulullah SAW kembali ke pertanyaan ini kembali ke jadi makanya Rasulullah SAW pilihannya sekarang tiga. Apa tadi? Loncengnya Nasrani, trompetnya Yahudi, apinya Majusi. Kalau jaringan di posisi beliau SAW, pilih yang mana? Perumahan anak kali itu, pilih yang mana? Di antara ketiga agama itu, yang paling mending. Di antara ketiga agama itu, yang paling mending. Itu tiga-tiga jelek, kita ngaku tiga beda. Ini ada ngomong yang paling mending. Kalau Majusi pasti enggak. Karena Majusi itu agama semua penyembah berhala. Ahlul kitab dibandingkan dengan orang-orang musyrik jelas enggak bisa dari kita. Gimana pun juga mereka itu pernah dibimbing Nabi meskipun lantur. Sekarang di antara dua ahlul kitab, satu Yahudi, satu Nasrani, sama-sama ahlul kitab, mana yang lebih penting? Nasrani. Alasannya benar. Tak boleh bahas ini, kasih tahu ya. Gue tadi yang bahas ada sini ngatur mana-mana kalau yang penting Nasrani lebih penting dibandingkan Yahudi. Jadi ini dibandingkan Yahudi. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Us ini terus, kalau jangan
nggak punya gimana lagi, nggak ada pilihan lain, nggak ada pilihan lain. Dan ini satu kaidah penting pada teman sekalian. Antum kalau melihat ada orang baik-baik berbuat salah, itu jangan langsung difonis. Bisa jadi kondisinya kayak kondisinya Rasulullah SAW ini, kondisinya harus melakukan itu, karena ada cara lain. Itu yang paling penting yang bisa dilakukan bagi orang yang berada di kondisi itu. Nah, pengamat bola itu kan kadang-kadang benar, mau pengamat bola boleh pintar di bang. Kadang-kadang jamaah boleh pintar di bang Ustaz itu. Ustaz itu cara kok kayak bodoh kan? Ada ceramah dia macam itu loh. Ada boleh. Jadi ada pada zamannya. Akhirnya Rasulullah SAW itu mengambil pilihan yang paling baik dari yang semuanya jelek. Semuanya jelek tapi gimana nih? Cuma bisa pakai loncengnya orang Nasrani. Dengan segala ketidakriduannya itu beliau melakukan itu. Diskusi itu menarik malam-malam itu. Jadi belum pernah dilakukan. Malam hari itu Allah mengilhamkan syariat lewat seorang sahabat. Ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Zaid. Dan malam hari itu juga Umar bin Khattab mimpi yang sama. Abdullah bin Zaid itu mimpi. Dia mimpi malam itu ketemu sama orang pakaiannya putih bersih, nenteng lonceng. Cara mimpi lagi loh, dari mimpi nenteng lonceng. Setelah nenteng lonceng itu lalu Abdullah bin Zaid ngomong sama dia karena mimpi ini, karena mimpi. Jadi Pak, loncengnya tak beli dong. Kamu orang untuk tak serahkan sama Rasulullah manggil orang sholat. Lalu orang tadi mengatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan lonceng? Oke. Akhirnya dia mengatakan, idza nudiya lis-shalah, apabila waktunya sholat, maka ambillah dengan panggilan ini. Lalu dia melantunkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Karena kalau jamaah wis kumpul terus waktunya sholat dilakukan, baca ini lalu lantunan terbangun dikira kan keesokan harinya subuh-subuh masih berlaku yang lama. Kan nggak mungkin toh malam-malam terus sampai itu lonceng ini malam zaman itu genap berita keluar. Jadi usulan diskusi kemarin itu belum dilaksanakan sama sekali. Pagi-pagi subuh Abdullah ibn Zaid itu setelah sholat subuh apa sama Rasulullah semalam aku mimpi. Semalam itu aku bermimpi begini. Beliau telah mengatakan innahu la ru'ya haq, mimpi itu mimpi kebenaran. Ajarkanlah mimpimu itu kepada Bilal ibn Rabah. Yani karena dia lebih kencang suaranya, lebih bagus suaranya. Sebenarnya aku biasa aku sih mimpi, jadi mau menonton Bilal kan. Manusiawi. Aku sih percok, jadi kayak dia bulan kan. Jadi kan manusia itu gelap. Tapi ini bukan masalah gelap dan tidak. Rasulullah SAW memberikan alasan yang sangat bagus. Karena Bilal itu lebih keras suaranya, lebih bagus suara. Tur pertama kali ada azan, ada suara penyanyi. Zaman itu kalau ada gimana caranya bermusik? Rumus speaker zaman itu naik ke tahu bangunan bangsa Arab. Rumah-rumah bangunan orang Arab di abad ke berapa ini? Di abad ke-6 ke-7 Hijriah, ke-7 Masehi. Sekarang kan abad 15. Sekarang kita abad 15. 7 berarti 8 abad yang lalu. Sekarang rumah orang Arab ini kita tahu lah, perlu wajib beruntung. Nggak tahu sekitar 7 abad yang lalu rumah orang Arab bentuknya kayak apa? Bangunan Arab bentuknya kayak apa? 15 abad, oh iya benar-benar ahli yang mana? 15 abad yang lalu, kok mana abad ya? 15 abad yang lalu. Kira-kira gimana bentuknya? Bentuknya tempat apa ya? Apa itu bentuknya? Ka'bah itu kenapa dibangun dengan begitu? Ya memang bangunan pada waktu itu begitu modelnya. Jadi bentuknya kayak Ka'bah kotak, terus ono gunaan api di atasnya itu ada kayak loteng yang bisa dinaiki. Maka atasnya kan bisa dinaiki. Dan bila itu azan di situ yang terdoa ya, jadi oleh azan suaranya banter, suaranya indah, suaranya keras gitu. Nah, kenapa di lantai 2? Karena agar di lantai 2 di bagian luar untuk agar suaranya menyebar, dan agar menyebar maka hayya 'alas shalah sambil noleh kanan, hayya 'alal falah sambil noleh kiri, agar suaranya nggak tertuju pada satu titik tapi menyebar kanan, menyebar ke kiri. Para sahabat orang teriak-teriak gitu ya pertama kali
Jadi datang ke masjid, akhirnya jelaskan Rasulullah SAW. Ya Umar itu ngomong, ya Rasulullah, semalam aku mimpi yang sama loh. Tapi kok disian Abdullah bin Zaid ngomong, semalam aku mimpi yang sama. Sejak saat itulah kemudian ada syariat apa? Adzan dan adzan yang dipraktekkan pertama kali di zaman Rasulullah ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada zaman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah asal muasal adanya adzan sejak zaman itu sampai zaman kita sekarang dan sampai hari kiamat nanti tidak akan berubah. Yang namanya sholat maka itu dipanggil dengan baik. Hadis yang telah kita pelajari tadi pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pertama menunjukkan kepada kita jadi tentang sejarah adat yang akan ajakan tadi dan disyariatkannya adat. Yang namanya adzan itu al-i'lam bidukhuli waktu salat, pemberitahuan akan datangnya waktu salat. Jadi adzan itu dikumandangkan tepat begitu waktu salat masuk, meskipun salatnya ditunda. Kan ada dua salat yang boleh pelaksanaannya ditunda. Satu, duhur. Jika suasananya sangat pas. Kata beliau SAW, inna syiddatal harri min fayhi jahannam fa'abridu bisalam. Panasnya siang hari itu di antara panasnya neraka jahanam. Kalau begitu dinginkan waktu sholat agak dingin dikit. Tapi hukum ini tidak berlaku untuk negeri tercinta Indonesia. Hukum ini tidak berlaku untuk negeri kita. Kenapa? Hukum ini berlaku untuk musim panas kayak Saudi. Panas sih kalau apa? Ini masjid ramah pasir ramah asli. Sholat itu, anggaplah sholat zaman itu kan pakai sandal tau? Karena masjidnya itu pasir. Antara jalan sama masjid itu sama, lantainya itu sama. Maka zaman itu sholat itu pakai sandal. Kalau pas berdiri lepas sujud, rasa tidak karu-karuan. Akhirnya Rasulullah SAW disuruh menunda sedikit agak tinggi. Sampai pun di Saudi orang mengatakan zaman ini sudah tidak berlaku. Kenapa? Yang mau jika Asia kafir, apa yang harus ditunda? Nanti jam dua tetap sama. Yang kedua Isya. Suatu hari Rasulullah SAW itu adzan Isya. Pada waktu adzan Isya. Para sahabat datang tunggu gitu. Mereka tahu kalau Rasulullah SAW tidak kemana-mana, sedang di rumah, dan mereka tahu kalau beliau SAW tidak sakit karena ada kemarin tadi imami. Gak ada yang berani ngedok rumah beliau, dan gak ada yang berani ngomati, gak ada yang berani jadi imam. Ditunggu, dan gak ada yang berani pulang. 1 jam lewat, 2 jam lewat, 3 jam lewat, kira-kira sampai jam setengah 11 malam. Rasulullah SAW keluar rumah. Begitu Rasulullah keluar rumah, tidak komat. Jadi sahabat sini setengah turun, cerekal itu bangun sholat Isya. Setelah sholat Rasulullah SAW mengatakan, jadi inna nasa qad sallu wa namu. Semua orang yang tidak sholat di sini, semua orang yang lain itu tadi sholat Isya itu pagi terus tidur. Dan kalian tetap di sini. Kalian sejak datang tadi sampai sekarang dihukumi sedang sholat. Kenapa? Orang yang datang ke masjid untuk sholat, maka selama di masjid itu dihukumi koyok sholat, meskipun tidak sholat. Meskipun ini dia itu yang dalam fikih namanya intilor salat di ba'da salat, menunggu datangnya sholat setelah sholat. Seperti kita sekarang ini, kita kan setelah sholat nunggu datangnya sholat syuruh sambil nunggu, jadi taklim gitu, jadi sambil nunggu itu taklim. Jadi itu dihukumi sholat. Kata beliau, sesungguhnya inilah waktu sholat Isya yang paling baik seandainya tidak memberatkan umat. Tapi kalau kira-kira sholat Isya jam 11:30 iya baru makanya sama Rasulullah SAW dijadikan di awal waktu. Tapi kalau dalam 1-2 kondisi menuntut adanya itu gak apa-apa, asalkan adanya tetap pada waktunya. Gimana kabarnya? Kabarnya itu taklim pada maghrib. Kabarnya itu taklim pada maghrib. Taklim pada maghrib, gak taklim biasa, taklim biasa kan maghrib Isya selesai. Ini taklim luar biasa. Taklim pas ada ustaz jauh gitu ya, maksudnya setengah jam, jadi 14 gitu ya. Jadi taklim pada maghrib selesai kira-kira jam 8 atau jam setengah 9, itu jadwal gitu. Di tengah-tengahnya kan ada sholat Isya. Itu pilihannya 2. 1, sholat maghrib, taklim, waktunya adzan Isya, waktunya sholat Isya ada.
Dua pilihan. Pilihan yang pertama, sholat dulu, terus lanjut talim sampai selesai. Pilihan yang kedua, adzan tok, terus lanjut talim. Sholatnya ditunda nanti jam 8:30. Ditunda nanti jam 8:30. Baik, yang paling bagus yang mana? Lihat kondisi masjid. Kalau masjidnya itu masjid yang bukan masjid lalu lintas kok, masjid yang lalu lalang orang, datang hanya untuk sholat terus pulang lagi, gitu ya. Kalau masjidnya itu masjid dalam kampung, ya sing jamaah ayo ibuai, ya wis kairo kemana-mana, apalagi ada tabligh akbar yang semuanya orang itu datang, nggak akan ada tambahan. Maka yang terbaik sholatnya ditunda nanti jam 8:30. Tapi kalau kayak masjid ini, bocor. Jadi kayak masjid ini punya orang saya datang, tuh aku nggak mau mah, tapi jam 8:30, yo, maka mau mana ya? Sekarang berkaruan apa? Yo, tapi itu akan komat sholat kan? Nah, tapi semacam itulah. Kalau pilihannya itu sholat isyanya nanti jam berapa? Jam 8:30. Oh, cuma saat ada jam 8:30. Wah, apa boleh? Kalau ada tetap di waktunya. Kenapa? Karena azan itu al-i'lam bidukhuli waktu sholat. Pemberitahuan akan datangnya waktu sholat. Pemberitahuan mau dilakukan sholat itu bukan azan, tapi komat. Tapi komatnya azan nih tepat pada waktunya, komatnya nanti mau sholat. Itu hanya yang pertama yang kita ambil dari hadis ya. Yang kedua pada zaman yang kedua, yang kedua yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu sing ngipi itu Abu Bakar Said, sing disuruh ada itu bila itu bila ini menunjukkan kepada kita salah satu di antara syariat adzan itu adalah yang adzan itu suaranya bagus dan keras dan keras, suaranya yang keras dan keras. Baik. Makanya di dalam Rasulullah SAW adzannya dengan cara kayak tadi, yang dipilih itu bila pelaksanaannya di lantai atas, di lantai gitu ya, dan di luar, di pinggir. Pada waktu hayya 'alas shalah itu oleh kanan, hayya 'alas shalah oleh kanan, hayya 'alas shalah oleh kanan, hayya 'alal falah oleh kanan. Tujuannya adalah agar sholat itu kalau sholat adzan itu seluas mungkin cakupannya. Zaman berubah, kita sekarang ada speaker, ada mic, ada speaker, ada pengeras suara. Apakah syariat adzan masih berlaku persis kayak zaman Rasulullah SAW? Jawabannya tergantung. Karena beliau SAW menetapkan satu hukum karena sebuah sebab, dan hukum kalau dibangun karena sebuah sebab berlakulah kaidah al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan madam. Hukum itu tergantung sebabnya. Nih sebabnya masih ada, maka hukumnya masih ada. Nih sebabnya sudah tidak ada, hukumnya tidak ada. Karena hukum itu dua, ada hukum yang ditetapkan tanpa sebab, maka ya wis, apapun kondisinya itu lakukan. Sholat subuh 2 rakaat, kenapa? Sholat zuhur 4 rakaat, kenapa? Bukan itu hukum. Itu contoh hukum yang ditetapkan tanpa alasan, tanpa sebab. Jadi para sahabat juga pernah tanya, ya Rasulullah, kenapa kok video-video? Terus pokoknya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, subuh 2, kan gitu. Ya dengan sholat di Arab ya, yaitu Indonesia, yaitu musim panas, yaitu musim hujan, yaitu jadi tidak pernah berubah. Tapi kalau hukum itu ditetapkan karena ada sebab tertentu, ada alasan yang tertentu, alasan jadi yang tertentu. Waktu itu. Jadi hukum itu ditetapkan karena alasan tertentu. Contoh, Rasulullah SAW melarang jual beli air mani binatang. Kok cuma sudah pikiran aneh itu? Berapa? Jadi gimana kabarnya? Zaman itu kan orang itu rata-rata punya ternak kambing atau unta. Ini orang itu duit atau unta betina, sesuanya kawin, tapi gak dibicarakan. Dibicarakan gimana orang pada waktu itu? Pinjam tonggo, Pak pinjam kota jantan ya Pak. Ini, iya pinjam murah, piro, mau kirim bayar. Di pokoknya sekali gituan itu 1.000 benar. Foto lagi ya, untuk foto. Untuk kalau kamu ini, untuk sama foto. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa dilarang? Karena itu transaksi komersial, ada transaksi yang gak jelas, orang jalan, sangat gak jelas,
Sing dibayar apa? Sing dibayar kan hewan. Padahal yang lihat keperluan itu kan dibagi dua yang binatang itu. Apakah keluar air mani? Gak jelas. Anggaplah keluarnya banyak atau dikit? Gak jelas. Anggaplah banyak. Yang banyak itu sehat apa tidak? Gak jelas. Anggaplah sehat. Nyampe ke rahim apa tidak? Gak jelas. Jadi gak jelas. Tapi bayarnya jelas 1.000. Jadi itu dilarang. Karena yang semacam itu dilarang. Zaman berubah. Sekarang kalau ada sapi ingin kawin yang dipanggil sama Pak Ani itu mantri, opo sapi kita kok? Mantri, telepon Pak Mantri, Pak Dr. Yohan, nantinya datang. Pada waktu belum datang itu ceritanya, Pak minta yang apa? Sapi Brahma, sapi limusin, sapi Jawa, ini. Sapi Brahma yang kualitas A, B, C, D. Kalau yang A maka harganya 500.000, bilang gitu. Khair, sepakat. Katakan Pak Menteri itu barangnya jelas, banyaknya, dikitnya jelas, kualitasnya jelas. Yang kita ngomong kualitasnya A, B, C, D, kualitasnya itu jelas. Lah tinggal nyampe-nya ke rahim jelas atau tidak? Siapa yang kena? Jelas, nyampe-nya ke rahim itu jelas. Singkat jelas kan masalah. Matang orang. Itu singkat jelas. Tapi matang orang enggak masalah apa? Enggak masalah air maninya. Masalahnya bisa jadi rahimnya enggak sehat dan macam-macamnya. Makin dulu enggak jelas. Yang sekarang jelas. Apa hukumnya masih sama? Hukumnya jelas berbeda. Karena hukumnya sebabnya berbeda. Begitu juga dengan ada dulu azan di luar, hayya ala sholat kanan, hayya ala sholat kiri, niatnya untuk menyebar suara. Kalau sekarang dengan ada speaker, boleh nggak ada di dalam masjid? Boleh. Apakah masih disyariatkan hayya ala sholat? Ya, masih disyariatkan atau tidak? Tergantung. Jika itu nambah kerasnya suara, maka monggo. Kalau malah hilangnya suara, maka jangan. Contoh, kan ada yang dipasang di tembok paten, fabric. Hayya ala sholat, hilang suara. Kalau hilang suara nih, malah gak disyariatkan. Adapun kalau dipegang, monggo dilakukan, monggo tidak dilakukan. Karena satu, Allah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, atau molor. Jadi semoga ada beberapa manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.